Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai 5 rahasia suratul Fatihah serta cara mengamalkannya. Nah, seperti apakah rahasia dan cara mengamalkannya tersebut? Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Sahabat, sebagaimana yang kita ketahui, surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari Al-Quran, sahabat. Sekaligus surat Al-Fatihah ini juga disebut dengan Ummul Kitab, yaitu ibu dari segala ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sebagai Ummul Kitab, tentunya suratul Fatihah ini, sahabat, memiliki rahasia-rahasia yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang kalau kita amalkan atau kita kerjakan, maka insya Allah kita akan merasakan atau mendapat fadilah dari rahasia surah Al-Fatihah tersebut, sahabat. Nah, langsung saja di sini saya akan sebutkan atau saya sharingkan mengenai 5 rahasia surah Al-Fatihah ini, sahabat. Dan keterangan ini saya ambil dari kitab Mujarrabat Kubro. Apa sajakah rahasianya? 1. Untuk menjaga segala hal yang dibenci. Nah, untuk menjaga segala hal yang dibenci ini, sahabat, di sini disebutkan jika surat Al-Fatihah itu dibaca 1 kali dan ditambah surat Ikhlas beserta surat Muawwidatain, maksudnya adalah surat Al-Falaq dan An-Nas, yaitu Al-Falaq dan An-Nas ini, sahabat, disebut dengan suratul Muawwidatain, yaitu surat yang mempunyai 2 perlindungan. Nah, kalau Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah ini dibaca 1 kali sebelum tidur, ditambah dengan surat Al-Ikhlas 1 kali dan surat Muawwidatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas 1 kali, maka insya Allah kita akan terjaga dari segala hal yang dibenci selain mati, sahabat. Apa saja hal yang dibenci? Banyak. Kalau kita misalkan benci dengan kehilangan, maka insya Allah kita akan dijaga dari kehilangan. Kalau kita benci dengan penyakit, maka akan dijaga dari penyakit, sahabat, selama kita tidur itu. Ini satu rahasia pertama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, yaitu surah Al-Fatihah ini juga bisa menjadikan pembacanya yaitu merasa bahagia dan selamat, sahabat. Gimanakah caranya? Jika Anda membaca sebanyak 41 kali setelah sholat sunnah qabliyah subuh atau sebelum sholat fardu subuh secara terus menerus, maka jika Anda ingin pangkat keduniaan, insya Allah dapat berhasil. Jika fakir dapat kaya, jika punya hutang dapat membayar, jika sakit dapat sembuh, jika lemah menjadi kuat, jika merantau dapat mulia dan ditakuti musuh, dicintai semua orang, baik pria maupun wanita. Semua ucapannya dipercaya masyarakat dan diselamatkan dari segala bencana. Masya Allah, sahabat. Kalau dibaca setelah sholat qabliyah subuh atau sebelum sholat subuh sebanyak 41 kali, maka ada banyak sekali fadilah sebagaimana yang disebutkan tadi itu yang akan dirasakan oleh pembacanya. Dan sahabat, banyak sekali para ulama, para waliyun min awliyaillah yang mengamalkan surah Al-Fatihah ini sebelum sholat subuh, sahabat, sehingga beliau mendapat karomah, mendapat kemuliaan yang luar biasa baik di dunia ataupun akhirat. Itu rahasia kedua, sahabat, dibaca 40 kali setelah qabliyah subuh atau sebelum subuh, sebelum sholat subuh maksudnya. Yang ketiga, yaitu supaya banyak kebaikan dan hilang kesusahan. Ini khusus bagi kita yang sedang tertimpa musibah misalnya. Gimana cara membacanya? Jika surah Al-Fatihah itu dibaca 7 kali setiap selesai sholat fardu, maka diberi banyak kebaikan dan dihilangkan kesusahan, baik urusan dunia ataupun akhirat. Kalau dibaca 7 kali ya, setiap selesai sholat fardu, maka seandainya kita mempunyai musibah pada waktu itu yang menyusahkan pikiran dan hati kita,
insya Allah Allah akan segera mengangkat kesusahan kita tersebut, sahabat, dan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, ini dimudahkan rezekinya dan berhasil maksudnya, khusus untuk rezeki, sahabat. Yang ingin misalkan rezekinya berkembang, kalau yang pebisnis yang ingin bisnisnya berkembang pesat, kalau yang pekerja yang ingin naik pangkat ataupun yang ingin gajinya, bisyarahnya ditambah, maka amalkan Fatihah dengan cara jika dibaca 20 kali setiap selesai sholat fardu secara terus-menerus atau istiqomah, maka orang yang membaca itu dimudahkan rezekinya, dijaga dari segala bahaya, dimuliakan orang, dan berhasil maksudnya. Jadi khusus rezeki, sahabat. Kalau dibaca 20 kali setiap selesai sholat fardu secara istiqomah. Istiqomah di sini sebagaimana kita di bab riyadhah kemarin, sahabat, minimal 40 hari baru kita bisa dikatakan istiqomah. Seandainya lebih, maka lebih bagus. Apalagi seandainya istiqomah dawam selama-lamanya, maka insya Allah sangat bagus. Nah, kalau dibaca 20 kali seperti ini, sahabat, maka khusus rezeki kita itu akan ditambah atau dikembangkan oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang barokah, sahabat. Dan dijaga dari segala bahaya, dimuliakan orang, dan berhasil maksudnya. Maksudnya di sini, bagi yang punya hajat mengenai rezeki, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah, barokah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali, sahabat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, rahasia surah Al-Fatihah yang terakhir, yaitu sebagai obat dari segala penyakit. Ini khusus bagi yang punya penyakit atau bagi yang sedang menderita, diberi musibah oleh Allah berupa penyakit. Maka di sini disebutkan, diceritakan dari Ibnu Abbas, maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Hasan bin Ali, putranya Sayyidina Ali, sahabatnya, termasuk juga cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakit berat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fatihah pada air sebanyak 40 kali. Kemudian air itu diusapkan ke wajah Sayyidina Hasan bin Ali tadi, ke wajah cucunya Rasulullah, sahabat. Diusapkan ke kepalanya, ke telapak kaki dan tangannya, maka segera sembuh berkat pertolongan Allah. Jadi Rasulullah sekalipun mengamalkan Fatihah sebanyak 40 kali ketika cucunya, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, itu sedang sakit, sahabat. Nah, kalau ada yang bertanya misalkan, "Loh, itu kan Rasulullah." Nah, ini malah Rasulullah saja itu membaca, sahabat. Rasulullah saja masih jadikan Fatihah ini sebagai wasilah. Apalagi kita yang memang berlumuran dosa. Kalau tidak mencari wasilah yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, bagaimana mungkin penyakit kita akan segera diangkat oleh Allah? Karena itu bagi yang ingin mengamalkan, kami persilahkan, karena banyak dari kemarin komentar-komentar yang bertanya, gimana caranya kalau sakit, Ustadz, untuk menyembuhkan misalkan. Maka ini menjadi salah satu solusi, yaitu dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali, ditiupkan ke air, kemudian diusapkan ke wajah, ke telapak tangan dan kakinya, sahabat. Insya Allah wasilah barokah surah Al-Fatihah ini, maka apapun penyakit kita, penyakit Anda, itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Teorinya, sahabat, kalau Rasulullah saja menjadikan Fatihah sebagai wasilah, apalagi kita. Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi Anda yang mempunyai pengalaman spiritual, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya angkat sebagai konten, agar lebih banyak lagi yang termotivasi dalam bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sahabat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.